Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Hah? Ada Pak Ustaz yang tak pernah salah? Enggak ada. Jadi kalau tuan-tuan selamat tinggal pengajian. Kalau cari dulu Ustaz yang tanpa ada salah dalam mengaji, kita tinggalkan seluruh pengajian, kita tinggalkan untuk ilmu, kita tinggalkan buku-buku. Akhirnya kita jadi orang, kalau tidak benar belajar, jadi orang apa? Orang hebat. Orang jahil. Orang jahil. Maka orang jahil selamat enggak? Enggak juga. Seperti kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kita ini enggak tahu masalah, tahu juga enggak tahu masalahnya apa. Kenapa kamu jahil? Orang dah menuntut ilmu semuanya, kamu tak menuntut ilmu. Kalau dah berilmu, salah juga. Kenapa tidak diamalkan? Jelas? Jadi semuanya masalah. Sampai kita berada di jalur yang benar. Wallahu musta'an. Nah, cuman yang salah itu kan semuanya yang ada orang yang memang sengaja jalannya salah. Sengaja jalannya salah. Sudah jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah harus di depan. Dia tidak dijadikannya imamnya, syekhnya, buyanya, kiainya di depan. Kalau kata syekhnya ikut hadis, ikut hadis. Kalau enggak, jangan ikut. Ini yang dari awal memang sengaja untuk menempuh jalan yang salah. Tapi kalau seandainya semuanya dari awal dia katakan kita mesti mendasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, tersalah ini sama dengan orang yang berada di jalur yang benar, tetapi terjadi kesalahan. Misalnya dia jalur yang benar Pak, tapi melaju lebih cepat dari yang dibenarkan. Misalnya batas kecepatan 40 km per jam, semacam jalan protokol ya, jalan Sudirman ya, 40 km per jam. Tapi dia buat 50 km per jam. Dia di sisi jalur dah benar, tetapi melebihi kecepatan. Dan ada juga kita yang seperti itu ya, ada kita seperti itu kan, Masya Allah semangat luar biasa dengan ilmu, cuman labrak sini labrak sana, kecepatannya terlalu cepat. Kadang remnya belum pula, tak pakai rem sama sekali. Dia menegur orang yang baru ngaji dengan orang yang dalam mengaji, bahkan negur ustaz sama ya, bahkan negur ustaz sama. Ini juga terlalu kencang, tapi dia berada di jalur yang benar. Tapi ada orang yang sengaja di luar jalur, atau kadang-kadang jalurnya curi jalan gitu, melawan arusnya. Yang dijadikan panduan ada Alkitab dan Sunnah, tapi yang dijadikan panduan adalah selain itu. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di antara
sekian banyak kitab yang menulis tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, yang sangat memperhatikan keabsahan riwayat, dan dia memang mumpuni di bidangnya. Tadi saya katakan diakui oleh dunia internasional dan bukunya jadi konsumsi terlaris di dunia, baik oleh yang setuju maupun yang tidak setuju dengan beliau. Semua beli kitabnya. Yang orang-orang yang memusuhinya dalam tanda petik, karena orang Islam kan tidak boleh bermusuhan kan, tapi orang-orang yang tidak bersepaham dengannya, dia juga dibelinya kitabnya, dia laris juga kitabnya. Jadi orang kalau dia misalnya lawan sendiri tapi dipelajari strateginya, berarti lawan hebat atau lawan biasa? Lawan hebat. Kalau sempat, mohon maaf, kalau main bola sekarang misalnya, kan contohnya terbanyak itu kan bola kan, ada orang nak main bola dengan Nurul Yakin FC, misalnya kan, Nurul Yakin FC misalnya, dia adu dengan Barcelona misalnya. Kira-kira mereka cari video tak tentang Nurul Yakin? Dicari tak video bola tentang Nurul Yakin? Tak perlu, tak masuk dalam kajian pertarungan, ya kan? Tak perlu carinya. Tapi kalau sempat diadu dengan klub yang memang hebat, dia akan cari. Demikian juga dengan kitab-kitab Syekh ini. Orang yang tak bersetuju dengannya mencari kitabnya, asal terbit dicari, sehinggalah laris. Berarti orang hebat apa tidak hebat? Orang hebat. Jelas? Jelas kan? Jadi kadang-kadang kan nanti ada fitnah itu. Syekh Albani bermasalah. Apa masalahnya? Terlalu keras. Ya, kerasnya kepada siapa dulu? Kerasnya kepada siapa dulu? Buktinya orang-orang yang orang-orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, baginya sangat lembut sekali. Tapi bagi yang kurang cintanya kepada sunnah Nabi SAW, merasa apa yang dikatakan Syekh adalah sesuatu yang keras. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita lihat nanti bagaimana, apakah keras atau tidak. Ya, karena beliau berusaha sekuat tenaga sepanjang yang di ilmu yang Allah berikan kepada beliau untuk selalu menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kendaraannya yang mengantarkannya kepada melaksanakan agama ini, khususnya salat ini. Karena salat adalah andalan kita, andalan yang harus diutamakan dari amalan yang lain. Salat adalah amalan yang wajib menjadi prioritas utama dalam segala kegiatan kita. Misalnya kita mulai bangun tidur ini, apa yang teringat oleh kita? Ya, salat. Ya, kalau misalnya bangun lebih awal tadi, bangun jam 4 atau jam setengah 4 atau jam 3, apa yang kita buat? Yang kita pikirkan ya salat. Ya, salat, baik salat sunat maupun salat wajib. Tetapi ingat, salat wajib kalau seandainya melaksanakan salat sunat berakibat hilangnya salat wajib, maka dalam hal seperti ini kita katakan tinggalkan sunat itu, kerjakan yang wajib. Ya, dalam hal ini kerjakan yang wajib, tinggalkan yang sunat. Bila karena sunat itu kita meninggalkan yang wajib. Contoh konkretnya apa? Bila salat didirikan qamat untuk salat wajib, kita sedang salat sunat, apa yang kita lakukan? Kita sedang salat sunat lalu qamat, apa yang kita lakukan? Putuskan aja, tinggalkan salat itu, kita masuk salat wajib. Padahal boleh tidak membatalkan salat tanpa sebab? Saya sholat nih sekarang, saya sholat tiba-tiba saya batalkan aja, boleh apa enggak? Saya ulang lagi, mungkin pertanyaan tidak dipahami, jadi jawabannya apa lagi? Saya sedang sholat sunat, tiba-tiba saya dengar orang lewat, jangan-jangan si anu lewat, akhirnya saya batalkan sholat, boleh apa enggak? Boleh? Terjadi khilaf di antara para ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh membatalkan amal itu, tidak boleh membatalkan amalan kecuali
sebab yang syar'i. Nah, di antara sebab boleh membatalkan solat ini, yang sunat ini, karena mendirikan solat wajib. Maka bila kita jadi solat sunat subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya, fadilatnya. Tapi bila seandainya didirikan solat wajib, solat subuh, maka kita tinggalkan solat sunat tadi. Nah, untuk itulah kaum muslimin dan muslimat, saya menegaskan dalam muqaddimahnya, menukil dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, ni'mal matiyatu lil fata atharu, la targhabanna anil hadithi wa alihi, farra'yu laylun wal hadithu naharu, wala rubbama jahila al fata athara al huda, wasyamsu bazighatan laha anwaru. Agama Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbaru, dibangun di atas berita-berita. Artinya diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui riwayat. Makanya yang dicari nanti dalam setiap amal kita, ada enggak riwayatnya, ada hadisnya, ada asarnya atau tidak. Ya, jelas, makanya dalilnya harus ada. Ni'mal matiyatu lil fata atharu, sebaik-baik kendaraan seorang pemuda itu adalah atharu, yaitu athar, yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi, jangan kalian membenci hadis dan orang-orang ahlinya. Farra'yu laylun wal hadithu naharu, sebab pendapat seseorang itu ibarat malam, gelap. Wal hadithu naharu, sedangkan hadis itu seperti siang, terang benderang. Pendapat tanpa hadis itu tak berharga dalam agama, tentunya dalam masalah agama. Tapi bila didukung oleh hadis, dia menjadi sesuatu yang terang benderang. Makanya ar-ra'yu itu dalam agama pada asalnya mazmum, tidak dipuji, dicela. Beragama dengan pendapat itu tercela. Beragama dengan pendapat itu tercela. Sebab kita sudah buktikan kemarin sudah kita buktikan bahwa karena pendapatlah terjadi jahiliyah. Karena pendapatlah terjadi jahiliyah. Orang jahiliyah dulu dengan pendapatnya menjadikan Ka'bah sebagai sarang syirik. Dengan apa? Dengan pendapat. Apa pendapat mereka? Menurut mereka orang-orang saleh itu dekat kepada Allah, sehingga dibuatlah patung-patung untuk menjadi perantara antara hamba dengan Allah. Akhirnya Ka'bah gara-gara pendapat menjadi sarang jahiliyah. Apalagi masjid-masjid kita hari ini, bisa saja orang menjadikan masjid sebagai tempat membuat hal-hal yang dilarang dalam agama, kalau hanya berdasarkan pendapat. Kalau hanya berdasarkan pendapat, misalnya pendapat orang, syekh ini orang saleh dan kuburannya keramat, oleh sebab itu bagusnya dikubur dalam masjid. Ada tak masjid yang ada kuburan dalamnya? Tak pernah tengok. Ada tak masjid yang di dalam kuburan? Ada enggak? Tak pernah tengok? Ada masjid di dalam kuburan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis atau berdasarkan pendapat? Berdasarkan pendapat atau berdasarkan hadis? Pendapat. Maka mereka letakkanlah kuburan-kuburan di dalam masjid. Dan yang banyak adalah di kiblat. Itu kalau ini banyak nih. Alasannya apa? Pendapat lagi. Menurut pendapat, orang yang mati biar sering-sering dengar ustaz azan. Gitu kan, sering-sering dengar orang azan, sering-sering dengar orang salat, sering-sering dengar orang baca Quran, sering-sering dengar orang orang mengaji dan sebagainya. Untuk apa setelah mati? Amal itu tidak bermanfaat bagi yang sudah. Kalau seandainya setelah mati masih bisa beramal, dengar Quran setelah mati aja nanti
bawa kaset ke dalam kuburan tuh, hidupkan itu. Enggak, amal itu, makanya amal itu selesai setelah pas mati. Ada amal lagi? Enggak ada berguna. Tapi pendapat mengatakan begitu, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Misalnya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Nah, kalau demikian, kalau tidak bermanfaat setelah mati, banyakkan sedekah jariyahnya, banyak menuntut ilmu. Kemudian akhirkan anak-anak yang banyak, jangan sedikit. Anak usahakan banyak, jangan usahakan sedikit. Karena dapat 2, tidak ada yang soleh satu pun, rugi kita. Tapi dapat 10, semuanya soleh, untung kita. Soleh itu tak berkaitan dengan rezeki. Soleh tak berkaitan dengan rezeki. Ada orang kaya, masya Allah, ya, tapi tidak ada yang soleh anaknya. Tapi ada orang yang miskin, auzubillah, tapi anaknya soleh semua. Mana yang nikmat? Kaya yang anaknya durhaka atau miskin yang anaknya soleh? Mana yang lebih nikmat? Dua-duanya tidak nikmat nampaknya. Yang bagus anaknya kaya, anaknya soleh, soleh. Nah, ini yang bermanfaat kaum muslimin dan muslimat, bukan dengan meletakkan kuburan dalam masjid atau dekat masjid, apalagi atau di kiblat masjid, karena hadis melarang itu. Ini maknanya perkataannya farra'yu lailun wal haditsu naharu. Pendapat itu gelap. Makanya Nabi datang mengeluarkan kita dari kegelapan tadi kepada cahaya yang terang benderang. Beliau bawa ilmu, yaitu melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wala rubbama jahila al-fata athar al-huda wasyamsu bazighatan laha anwaru. Bisa saja seseorang itu tidak tahu, tidak mengenal athar, tidak mengenal hadis yang membawa petunjuk. Padahal ibarat matahari, terang sekali cahayanya, tapi tidak sampai kepada kita. Terang sekali cahayanya, tapi tidak sampai kepada kita. Makanya disinilah pentingnya kita untuk mencintai hadis dan para ahlinya. Mencintai hadis dan para ahlinya. Karena mencintai Nabi alaihissalam, mencintai hadis Nabi, otomatis mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tidak sedikit orang mencintai Nabi tapi belum tentu mencintai hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau di zaman Nabi berdakwah, Abu Talib sayang ke Nabi, Abu Lahab sayang ke Nabi, tapi ketika Nabi berdakwah tidak diterimanya. Dia cinta pada Nabi, cinta. Nah, sekarang kita juga, apalagi di hari-hari ini, kita sering bicara tentang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, buktikan. Kalau hanya sekedar menyebut fisiknya, orangnya ganteng, tangannya lembut, orangnya murah senyum, pemaaf dan sebagainya, ini semua kita sepakat ini. Cuman cinta yang sampai pada mendahulukan Nabi dari apa yang kita inginkan, ini kayaknya tidak banyak yang lulus. Tidak banyak yang lulus. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai nafsunya, hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa, yaitu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang nanti kita lihat aja di mana kita. Ini keinginan saya begini, tapi sunnah Nabi mengatakan begini. Kalau kita masih, tuan-tuan dan puan-puan masih mendahulukan, ini kan sudah kebiasaan masyarakat. Kalau kita tinggalkan nanti kita dikucilkan masyarakat, walaupun hadis Nabi jelas, berarti kita cintanya baru sampai pada cinta fisik Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu cinta yang masih sangat natural, belum sampai kepada cinta yang menghasilkan iman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau demikian, jangankan orang Islam, orang kafir pun akan mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Jaga Islam, dan kalau hanya ini, cinta karena perangainya yang mulia, akhlaknya yang tinggi, adabnya yang luhur, ya saya,
dan Masya Allah cinta pada fakir miskin, suka melayani orang, kalau marah tak pernah marah kecuali kalau agama Allah yang dilanggar. Ini semua orang mencintainya, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tapi kita lebih, ya, kita bukan hanya sampai pada titik ini baru titik tolak saja. Kita harus sampai pada titik yang lebih tinggi lagi, yaitu mencintai Nabi dengan mengalahkan segala keinginan kita. Oleh sebab itu tidak sedikit asar itu yang membawa petunjuk dari Nabi tidak sampai kepada seseorang, padahal cahayanya terang benderang sekali. Oleh sebab itu maka dalam bab ini, khususnya di bab salat ini yang menjadi cahaya, karena salat itu akan menjadi cahaya bagi kita. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyusun kitab ini dengan berupaya selalu dengan berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja, ya, sekali lagi kita harus catat bersama, yang namanya manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sehebat apapun, maka perkataannya seperti kata Imam Malik, ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu harus dicatat itu, karena beliau tidak maksum. Yang kedua, ya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang kedua, menerima dan menolak ini bukan dengan dasar suka tidak suka. Dengan dasar suka tidak suka. Kalau dasar tidak suka, nanti atau dengar nanti fitnah tentang beliau, dah saya berhenti ngaji sebab beliau bermasalah. Ya, sama dulu orang ketika Nabi berdakwah, gara-gara ada yang mengatakan, "Oi, jangan dekat Muhammad, dia bermasalah." Akhirnya dia tinggalkan. Tetapi setelah mengenalnya, ya, setelah mengenalnya dia tahu. Atau orang yang Allah ingin hidayah baginya, dia akan ingat. Misalnya Suhail bin Amr, ketika anak-anaknya masuk Islam, dia belum masuk Islam, lalu marah dia, "Kenapa kamu ikuti Muhammad? Muhammad bermasalah di masyarakat." Jawaban anaknya, "Ya, kan ayah dulu yang mengenalkan dia dengan kami masih kecil-kecil. Tuh lihat Muhammad, orangnya al-amin, orangnya baik-baik, tak pernah bermasalah di masyarakat. Kok sekarang ayah yang melarang kami mengikutinya? Padahal dia tak pernah berubah, dia masih al-amin, masih siddiq, masih seterusnya." Jelas? Nah, kalau orang yang tidak mau dapat hidayah, tidak, asal dengar syubhat, dengar fitnah, lari. Hati-hati dengan kajian itu, berbahaya. Oh, berbahaya ya, lari. Tetapi orang yang inginkan dapat hidayah baginya, dia dengar bahayanya di mana ya? Bahayanya di mana? Itu kan ditanya kan? Nah, kalau ada orang bilang kajian si fulan berbahaya, tolong tunjukkan bahayanya di mana. Gitu ya? Oh, dia itu semuanya harus sunnah katanya. Di mana bahaya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Semuanya serba bid'ah. Apa saja yang dibid'ahkan, apa saja yang dibilang itu tidak bid'ah. Kalau dia bilang nanti ini bid'ah, itu yang sunnah berapa? Ternyata sunnah lebih banyak daripada bid'ah, berarti tidak semuanya bid'ah. Oh, segala haram kata kajinya dengan dia semuanya haram. Tanya lagi berapa banyak yang diharamkannya, berapa yang dihalalkannya. Oh, ternyata yang halal lebih banyak. Nah, ternyata ini hanya fitnah. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat, jadi Imam Al-Albani rahimahullah bukan nabi. Cuman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesalahan seorang alim itu biasa. Itu biasa. Karena yang tidak salah itu hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghormati ulama sekalipun dia salah. Sekalipun dia salah. Oleh sebab itu mengingkari atau dalam tanda petik mengkritisi seorang alim mesti dengan ilmu, yang kedua dengan adab. Atau dibaliklah, mesti dengan adab kemudian dengan ilmu. Jangan karena salah menghukum satu hadis maka kita katakan tidak ahli sama sekali di hadis, atau salah menghukum 300 hadis padahal dia menghukum 30.000 hadis misalnya, salah di 300. Jangan gara-gara 300 yang 29.700 kita anggap tidak ada sama sekali.
Jelas Pak ya? Jelas ya? Kadang-kadang kita ini enggak, dia betul ramai kayak ibu-ibu, nah mohon maaf ibu-ibu dengan suaminya baik, pas sekali salah dia salah ngomong pula tuh, salah ngomong, dek kayaknya bapak si fulan itu ibadahnya lebih banyak. Loh, kenapa? Dia semakin sukses nampaknya, bahasanya sudah nikah lagi dia. Nah, itu udah hilang semua tuh kalau sudah sebut nikah lagi, jadi abang mau seperti dia pula banyak ibadahnya katanya kan. Kan salah ngomong sekali hilang, awak aja belum terurus, tidak ngurus orang lain pula katanya. Dah, auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak salah dalam 10, 20, 30, 40 tidak mengurangi nilai seorang ulama. Disitulah nilainya, karena seorang mujtahid itu berijtihad dengan keahliannya, maka dia dapat 1 pahala bila salah, 2 pahala bila benar. Oleh sebab itu kita jangan masuk pada bagian yang berdosa gara-gara mereka dapat pahala. Dia yang dapat pahala, kita dapat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat mesti dengan ilmu. Dan yang ketiga, harus kita pahami bahwa menyebut ini misalnya disahihkan oleh syekh nanti, lalu kita katakan ternyata tidak sahih, tentu kita buktikan dengan dalil. Nah, menyalahkan seperti ini itu dalam masalah ilmu soal biasa. Menyalahkan bukan berarti merendahkan. Ini kadang-kadang kan kita baperan juga, mentang antum lebih hebat dari Syekh Al-Albani, berani menyalahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyalahkan itu kalau dengan ilmu bukan berarti orang yang lebih berilmu itu turun nilainya dari kita. Paham tuh ya? Gara-gara misalnya sekarang Imam An-Nawawi rahimahullah ya menyalahkan imamnya Asy-Syafi'i dalam suatu masalah. Beliau mengatakan berdasarkan qiyas perkataan Imam Asy-Syafi'i tidak salah, tetapi berdasarkan dalil maka perkataan beliau lemah. Apakah dengan demikian otomatis Imam An-Nawawi merendahkan Imam Asy-Syafi'i? Tidak kan? Alhamdulillah. Dia sebutkan kalau berdasarkan ijtihad qiyas benar, tapi dalilnya enggak ada pendapat Imam Malik yang berdalil. Dengan demikian An-Nawawi tidak dihitung, oh ternyata Nawawi lebih hebat dari Syafi'i, tidak. Buktinya Imam An-Nawawi masih menjadi pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini harus kita ketahui bersama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib. Dengan demikian maka masuk pada isi kita. Ada hal yang perlu juga saya sampaikan. Ada beberapa hal nanti mungkin tidak disampaikan oleh beliau, tapi kita anggap atau kita melihat itu penting untuk diingatkan. Mungkin akan kita ingatkan berdasarkan referensi yang lain. Misalnya nanti tentang masalah salat dengan pakaian yang isbal dan tidak isbal. Misalnya dia kan secara langsung tidak masuk rukun syarat salat, tetapi berpengaruh kepada diterima tak diterimanya salat. Jelas kaum muslimin dan muslimat. Mungkin saya tidak menyebutkan, tapi referensi lain menyebutkan. Atau misalnya ketika berbicara tentang masalah salat, misalnya beliau memulainya dari menghadap kiblat, misalnya tidak menyebutkan dengan memulai dengan berwudu. Nanti mungkin kita sebutkan pula hal tersebut dari referensi lain. Disinilah saling melengkapi apa yang dituliskan, karena bisa saja beliau hanya menyebutkan dari sisi itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar bersama. Di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beliau menulis dengan judul-judul disebutkan seperti menghadap kiblat, kemudian memakai sutra, kemudian tentang sujud, lalu dia sebutkan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam, dan kadang-kadang dikuatkan dengan asar dari sahabat atau dari para ulama-ulama yang setelahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ditulis berdasarkan nomor-nomor alinianya sampai kepada salam, yaitu dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Asal kitab ini sebenarnya 3 jilid, lumayan besar. Satu jilidnya selebal ini, asalnya 3 jilid, kemudian beliau ringkas dalam kitab namanya Ikhtisar atau Mukhtasar Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, di sini beliau memulai dengan menghadap kiblat. Di dalam pembahasan yang lain, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebelum masuk ke salat, Al-Quranul Karim memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian berdiri hendak mendirikan salat. Apa kata Allah SWT? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dalam qiraat lain wa arjulikum, ada 2 qiraat di sini, wa arjulakum, dan ini qiraat jumhur, wa arjulikum dalam qiraat yang lain. Saya tidak salah di qiraat Hamzah dan Ibnu Katsir. Jadi wa arjulikum ilal ka'bain, basuh usap muka kalian dan basuh kaki kalian. Kalau qiraat wa arjulakum jelas bagsilu tadi ya, basuh juga, tapi wa arjulikum di sini terjadi khilaf. Apakah kaki diusap juga atau dibasuh juga atau diusap seperti kepala? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tetap dibasuh, tapi orang Syiah menafsirkan dengan diusap. Nah, karena wa arjulikum diatap kepada wamsahu biru'usikum. Nah, terjadi khilaf seperti, kalau dianggap ini khilafiyah, kita kembali ke hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka didapatkanlah Nabi alaihi salatu wassalam di saat berwudu tidak dalam keadaan memakai al-khuffain, seperti kata Imam Syafi'i dalam Risalah dan dalam Al-Um, ketika berwudu dalam keadaan tidak memakai al-khuffaini, yaitu sepatu dari kulit yang menutup mata kaki, maka beliau selalu membasuh kakinya. Berarti terjadi khilaf tadi ya, memahami makna ayat. Nah, tafsirnya di mana? Di hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kaki itu mesti dibasuh. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat judul bahwa babu ghaslir rijlaini, bab wajib membasuh 2 kaki. Lalu beliau menyebutkan hadis. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka benarlah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga dari Umar bin Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka mengatakan man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah fa innal Qur'ana zuwujuh. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan memakai ayat Quran saja, jawab dengan sunnah. Sebab apa? Al-Quran bisa multi tafsir, maka jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi lah yang paling ahli menafsirkan Al-Quranul Karim. Nabi yang paling ahli menafsirkan Al-Quranul Karim. Maka ketika sahabat turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun,
Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Mereka lah yang aman dari azab Allah dan mereka yang dapat hidayah. Dapat ayat ini sahabat pada murung semua. Man minna la yuzlimu nafsah. Siapa kita yang tidak menzalimi diri? Karena setiap kita berdosa. Orang yang berdosa menzalimi dirinya. Mendengar itu, dapat ayat seperti ini, sahabat pada tidak semangat lagi, semurung dia. Akhirnya Nabi melihat, kenapa kalian murung? Lalu dikatakannya ayat ini, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang sanggup tidak berbuat zalim pada dirinya, yang tidak berdosa sama saya? Kan tidak ada, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kami tidak aman dari azab, berarti kami tidak dalam hidayah. Nah, lalu Nabi tafsirkan kepada mereka, laisal ladzi tafhamun, bukan seperti yang kalian pahami. Makanya pemahaman itu harus dibalikkan ke pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga bawa pemahaman jelas. Nabi menjelaskan, innama huwa kama qala rabbukum, kama qala Luqman libnihi, seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sebab syirik itu dosa yang sangat besar. Maka yang dimaksud dalam ayat tadi bukan dosa-dosa biasa, sehingga kita tak aman dari azab neraka. Maksudnya adalah syirik. Baru legalah sahabat. Kalau gitu kita siap meninggalkan syirik, tapi tidak meninggalkan semua dosa, kita tidak siap. Ya gimana? Baru aja keluar dari sini nanti masjid dan nampak dosa di jalan, iya kan? Dan nampak dosa. Kadang belum keluar masjid tidak ada dosa. Iya, bisa saja. Ustaz kalau terlalu lama ceramah nanti terbesit dalam hati, ini ustaznya jangan tidak pandai ceramahnya. Sudah mulai dalam hati tidak ada dosa itu kan. Bisik pula sama kawan lagi. Bisik lagi sama kawan, ghibah lagi. Dalam masjid kadang sudah ada dosa. Makanya siapa yang bisa meninggalkan itu? Tak mungkin. Lalu Nabi yang jelaskan. Dengan penjelasan Nabi selesai masalah. Jelas Pak? Nah, jadi ayat tadi, ya kalau kita zahir ayat, maka kaki boleh diusap saja. Lalu dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaki itu dibasuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kenapa dimulai dengan wudu kaum muslimin? Karena wudu itu Nabi perintahkan, Allah perintahkan dan Nabi lakukan dan perintahkan sebelum salat. Sampai Nabi mengatakan, la salata bi ghairi tuhur, tidak ada salat tanpa bersuci. Dan dalam prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berwudu bila salat. Ya, bila batal wudunya dia berwudu sebelum salat. Dan beliau katakan asbigil wudu, sempurnakan wudu. Nah, bagaimana wudu? Berarti kita contohlah nih Nabi wudu Nabi alaihi salatu wassalam, karena bagian dari salat. Ketika dia katakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, termasuk sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam bila salat berwudu terlebih dahulu. Nah, bab wudu ini kan panjang lagi nih, tapi seperti kata para ulama, para fuqaha mengatakan bahwa riwayat tentang wudu yang paling sempurna riwayatnya adalah riwayat Utsman ibn Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahih dan paling lengkap, yaitu riwayat Humran ibn Aban dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, anna Utsman da'a bi wudu, bahwa Utsman memanggil atau meminta didatangkan air wudu. Thumma lalu dia faghasala yadayhi kharijal ina thalathan, dia basuh tangannya di luar bejana. Ya berarti kan dituangkan kan 3 kali, membasuh tangannya 3 kali di luar bejana, tangan kanan, ya. Nah, di sini dia sebut yadaihi,
Karena tangan yang dibasuh kalau hanya yadun sampai sini aja. Tapi ketika membasuh dalam wudhu nanti yadahu al-yumna ilal mirfaq. Sampai siku. Ya kan sama kalau dalam bahasa Arab yang namanya yadun kan kita selalu kan dalam kamus nanti yadun artinya apa? Tangan. Ya Bu ya, tangan. Rijulun artinya apa? Kaki. Nah, itu ya. Nah, bila disebut yad dalam bahasa Arab hanya sampai sini. Makanya dalam bab wudu disebut ilal mirfaqaini supaya tidak dipahami basuhnya sampai di sini. Jelas so? Di mana keterangannya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat tadi sudah ada. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaini. Beda dengan potong tangan. Ketika ayat tentang potong tangan, faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya, tidak sampai siku, apalagi sampai pangkal lengan, tidak. Maka kalimat yadun itu sifatnya sampai di sini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika tayammum pun bahasanya famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu. Usap muka dan tangan, tidak sampai sikunya. Ini kalau tayamum jangan sampai, jelas. Apalagi kalau tayamum dari jenabah, jangan golek-golek pula jalan dia pada jalan nanti. Ngapa Pak tayamum? Katanya. Kenapa tayamum? Soalnya saya sedang junub. Nah, enggak. Ini sudah dijelaskan dalam hadis Umar bin Khattab atau hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa an Umar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berwudu dia basuh tangan di luar bejana, yaitu yang ini yang akan dimasukkan nanti ke dalam bejana. Thumma tamatmadha wastanshaqa wastanthar. Kemudian dia masukkan air ke mulut berkumur-kumur. Salasan, 3 kali. Wastanshaqa, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Dan kita sudah sebutkan hikmah-hikmahnya dalam bab ini pada pelajaran sebelumnya, bahwasanya kalau dalam hadis disebutkan bahwa syaitan itu bermalam di pangkal hidung kita, maka istinsyak adalah jalan untuk mengusir syaitan dari pangkal hidung. Dari ilmu kesehatan bahwa istinsyak bisa memperlancar suplai darah ke otak kita, otak kita, karena darah itu kan perlu angin ya Pak ya, perlu angin enggak? Oksigen. Nah, bila oksigen terhalang oleh sesuatu yang ada di pangkal hidung kita, maka tak lancar jalannya ke otak kita. Maka dengan demikian para ahli menyebutkan bahwa termasuk cara andal untuk menghindari dan mengobati penyakit stroke adalah dengan sering-sering istinsyak. Makanya Nabi katakan wabalik fil istinsyaq, beristinsyaklah dengan benar-benar sampai air ke pangkal hidung itu, sehingga terasa pusing rasanya ya, atau iya pusing ya, agak terasa di dalam apa namanya sakit pangkal hidung kita. Karena wabalik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau puasa enggak, takut nanti masuk air ke dalam rongga kita, masuk ke kerongkongan kita. Mulai hidung kan masuk ke kerongkongan juga ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka ketika puasa tidak, tapi ketika tidak puasa hirup sampai ke pangkal hidung. Ternyata sangat bermanfaat dari sisi ilmu kesehatan. Ma'asyiral kiram, tapi jangan itu niat itu kecil itu. Kesehatan itu karena Allah otomatis insyaallah berikan. Allah berikan, tapi pahala perlu niat. Jelas Pak? Kalau sehat tidak perlu diniatkan. Karena kalau kita lakukan ke Allah secara sunnatullah, kalau kita berbuat sesuai dengan kaidah kesehatan, tidak diniat pun untuk sehat, kita akan sehat. Maraton misalnya perlu nawaitu, perlu nawaitunya kan tidak perlu kan, tapi untuk dapat pahala dengan maraton perlu nawaitu tidak? Perlu? Perlu. Jadi oleh sebab itu untuk dapat pahala perlu niat. Tapi kalau untuk sehat tidak perlu, tidak perlu niat. Asal bapak makan teratur, tidur istirahat teratur, solat teratur, zikir teratur, insya Allah sehat. Walaupun tanpa
tanpa niat untuk sehat. Tapi kalau untuk dapat pahala, untuk dapat ridha Allah, perlu niat. Itu bedanya. Kaum muslimin mandi, asal rajin mandi, insyaallah saya sehat. Tetapi kalau mandi supaya dapat pahala, perlu niat. Nah, ini pentingnya. Jadi niat itu sangat lebih hebat daripada niat karena Allah itu lebih hebat dari segala niat yang lain. Masyaallah kiram. Kemudian dia basuh mukanya setelah istinsyaq dan istinthar, mengeluarkannya kembali, lalu dia basuh mukanya 3 kali. Dan ada dalam riwayat lain ada Nabi berwuduk sekali-sekali, riwayat Abu Hurairah, untuk menunjukkan bahwa 1 kali cukup. Tapi setengah kali kan tidak ada setengah kali dia. Tidak ada setengah kali, tidak ada. Nah, 1 kali cukup, 3 kali lengkap sempurna, 4 kali rusak. Nah, jadi ingat ya, 3 kali sempurna. Kalau sudah ditambah dari yang tidak sudah sempurna, itu juga agama ini. Agama ini sempurna, kalau tambah rusak dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ya bil munasabah, bulan ini subhanallah semakin tahun semakin ke belakang hari semakin ribut umat Islam gara-gara bulan Rabiul Awal. Iya tak? Semakin ribut kita, mimbar-mimbar ribut, goncang mimbar kita hari ini. Ya, Ustadz dengan berapi-api mengatakan ini baik, yang lain mengatakan ini bid'ah, ya kan? Akhirnya perang medsos, kadang-kadang bukan perang apa sekali, sampai di saling membenci di antara kaum muslimin gara-gara bulan Rabiul Awal. Apa sebab? Karena ada tambahan yang bikin ribut. Kalau kita beli sesuatu tambah harga tanpa kesepakatan, ribut dah. Ribut kan? Sepakat harga 300.000, tiba-tiba dituliskannya 302.000, cuma 2.000, bikin ribut enggak? Ya terbayang oleh yang pedagang. Kalau kami yang tidak pedagang dia dapat 2.000, 3.000 biasa. Tapi kalau pedagang tidak, teringat dia 2.000 kali 2 juta item, berapa itu? 4 juta ruginya, ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak pedagang mungkin tidak, apalagi itu kan parkir 2.000 dikurangi marah dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi segala yang sempurna ditambah merusak, merusak, akhirnya bikin ribut. Dulu zaman sahabat tak ada ribut di Rabiul Awal, zaman tabi'in tak ada ribut di Rabiul Awal, di tabi'in tak ada ribut di bulan Rabiul Awal, sampai di masa Ubaidullah Al-Fatimi, Ubaidullah bin Maimun Al-Fatimi Al-Qaddah yang pertama melakukannya, sehingga ditiru oleh umat Islam setelahnya. Akhirnya setiap Rabiul Awal semakin ribut kita hari ini. Oleh sebab itu wallahu alam, saya katakan yang membuat ribut sebaiknya tadi kan tambah 2.000 membuat ribut, berarti sebaiknya ditiadakan yang 2.000 itu. Karena ini kan 2 miliar gara-gara 2.000 ribut yang 2 masalah di 2 miliar nanti bahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, segala yang bikin ribut itu ditiadakan. Jelas? Nah, itu payah Pak. Menurut kita ya enak-enak aja, tapi menurut orang kan belum tentu. Nah, ini yang dua ini penting, ini 2.000 ini penting. Jangan gara-gara 2.000 kita sia-siakan yang 2 miliar. Ya, gara-gara 2.000 sia-sia yang 2 miliar. Alhamdulillah. Ya, segala yang buat ribut itu seharusnya ditiadakan. Karena mereka tak pernah ribut gara-gara itu. Tiba-tiba di masa kita ribut. Baik kaum muslimin. Jadi kita tadi belajar dari wuduk tadi. 1 kali cukup, 3 kali sempurna, 4 kali rusak. Jelas? Apa sebab? Karena siapa yang menambah dari ini, kata Nabi SAW, faqad asa'a au zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali, secara logikanya kan lebih bersih kan? Lebih bersih, apalagi di masa kita air Masya Allah baru turun banyak, tapi tetap 3 kali paling banyak. Siapa yang menambah buruk dan rusak. Jelas? Faqad apa namanya tadi? Faqad asa'a. Siapa yang menambah au zalam atau zalim.
Jelas Pak ya? Jadi sempurna, kalau ditambah-tambah bisa merusak. Baiklah kaum muslimin. Kemudian thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq. Kemudian dia basuh tangan kanan sampai siku tiga kali. Thumma ghasala yadahu al-yusra ila al-mirfaq thalathan. Basuh lagi tangan kiri 3 kali sampai siku. Thumma masaha bi ra'sihi. Naam, dhahaba bi yadayhi min muqaddima ra'sihi ila qafa, thumma ada bihima ila muqaddami ra'sihi. Dia mulai mengusap dari pangkal rambut di depan, kemudian digerakkan sampai ke tengkuk, ke bagian belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Ini kan jelas gambarannya kan. Nah, walaupun nanti ada khilaf di antara ulama apakah boleh dengan sebagian kecil ya diusap sebagiannya, apakah sudah termasuk tentang penafsiran bi ra'sihi tadi, ba li tab'id. Menurut sebagian ba itu maknanya adalah sebagian, tapi yang jumhur ahli lughah mengatakan ba itu lil bayan, ba itu untuk menerangkan, menyapu, bukan untuk menunjukkan sebagian kepala. Nah, khilaf lagi di sini, penjabarannya keputusannya ada di sunnah Nabi SAW, yaitu mengusap seluruhnya. Jelas? Nah, dalam bab ini kita lapang saja. Kalau ada yang mengusap sebagian, mudah-mudahan karena ikut pendapat imam. Ya, mereka juga bukan orang sembarangan. Ada di situ Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Walaupun riwayat yang wallahu taala alam yang muktamad dari Imam Abu Hanifah mengusap semuanya. Dan semua ulama itu sepakat mengusap semua lebih afdal. Cuman mereka bedanya apakah wajib semuanya atau cukup sebagian. Nah, kalau demikian khuruj minal khilaf mamduh, keluar dari perselisihan ulama terpuji, ya kan? Kalau tetap setengah, sepertiga atau 3 helai rambut masih khilaf, sah? Masih khilaf ulama. Tapi kalau diusap semuanya tak ada khilaf lagi. Oleh sebab itu kita damaikan aja ulama itu. Kita buat ulama itu dah damai, usap semuanya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ulama tak berdebat gara-gara kita. Yang kedua terlaksana sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, lebih afdal menurut kesepakatan ulama semuanya, menyapu seluruh apakah 3 kali atau 2 kali atau 4 kali, 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Ada riwayat ya dalam Sahih Muslim, al-wudu'u thalathan. Wudu itu 3 kali. Inilah pegangan Imam Asy-Syafi'i, mengatakan mengusap kepala 3 kali. Tetapi dijawab oleh ulama jumhur yang lain bahwasanya ini kan sifatnya mutlak, dijelaskan atau mujmal. 3 kali kan sifatnya kan ini garis besarnya. Tafsilnya, perinciannya ada pada hadis Utsman tadi dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian wallahu alam dalam masalah ini cukup 1 kali. Apa sebab? Kalau 3 kali hilang makna menyapu tadi, basah kepala itu jadinya. Mandi dia akan basah jadinya, sama dengan membasuh jadinya. Ya Pak ya. Kalau sempat 3 kali bisa basah. Padahal tonton terbayang tuh wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh 1 gelas inilah. 1 gelas ini 1 mud. Banyak air untuk basuh tangan itu kan tidak banyak nah. Nanti kita pakai mengusap itu 3 kali sama dengan membasuh muka nanti jadinya. Basah pula kepala. Ditambah lagi yang umumnya dalam ibadah yang sifatnya mengusap atau menyapu hanya 1 kali. Misalnya menyapu di atas al-khuffain, sepatu kulit yang menutup mata kaki, berapa kali? 1 kali. Ya, 1 kali. Kalau tidak basuh sepatu namanya nyuci sepatu namanya itu. 3 kali nanti nyuci sepatu. Nah, siram aja lah pakai kompresor kan. Nah, menyapu itu 1 kali. Ketika tayamum berapa kali? Tayamum berapa kali? 3 kali juga? Sekali. Kalau 3 kali berbedak debu kita.
Makanya yang namanya mengusap semuanya adalah satu kali. Dengan demikian wallahu alam, ya, baik dari sisi dalilnya sharih dari amalan Nabi hanya satu kali. Yang kedua hikmah menyapu itu sendiri tidak mesti basah. Jelas? Maka menyapu kepala cukup satu kali. Kemudian nanti dalam bab ini banyak pembahasan, kita sampai ke jabarannya, apakah wanita misalnya berwudu di depan orang ramai. Misalnya musim haji kan, gimana anaknya menyembunyi di tempat perempuan masuk juga pak bapak kadang. Iya, yang pernah haji paham itu kan, apalagi ketika wukuf di Arafah, mabit di Mina, tempat perempuan masuk juga bapak-bapak, tidak tertahan dia lagi kadang. Asal ada peluang membuat mencit lalu malu di situ kan, saking akhirnya dia berwudu, kalau depan orang kata buka apanya jilbabnya, kan tak mungkin lah, ya tak? Maka apakah dia boleh menyapu di atas jilbabnya atau tidak? Maka dalam ada bab di sini Nabi SAW pernah berwudu dan di kepalanya ada sorban, maka beliau menyapu awal di sini, kemudian dilanjutkan di atas sorbannya. Berarti dengan kias seperti ini, demikian pula perempuan tadi. Ya, perempuan kalau ilahnya Nabi susah membuka sorbannya, boleh menyapu di atas sorbannya. Lebih susah lagi perempuan membuka jilbabnya, maka boleh ibu-ibu usap sedikit di sini, kemudian dilanjutkan di atas jilbabnya. Wallahu taala alam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, setelah itu beliau masah bihima ra'sahu wa uzunaihi, dan kedua telinganya, langsung dengan mengusap kepala, langsung setelah itu mengusap telinga. Ada riwayat lagi dari riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengusap telinganya dengan menggunakan air yang baru, bukan air mengusap kepala tadi, tetapi riwayatnya didhaifkan oleh mayoritas ulama hadis, dan bertentangan dengan, selain dia didhaifkan dari sisi sanad, bertentangan riwayat yang muttafaq alaih tadi dalam hadis Utsman, hadis Abu Hurairah tentang wudu Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka tidak perlu air yang baru, ya, tidak perlu air yang baru karena hadisnya tidak sahih. Di samping memang tidak ada dalam hadis yang sahih mengambil air yang baru. Jelas tak? Kalau nak jadi ulang lagi, boleh sampai 40 kali baru. Nah, saya ulang kembali tentang mengusap telinga, ya, apakah mengambil air baru lagi, ya, 3 kali telinga kanan, 3 kali telinga kiri, basah lagi jadinya. Apakah telinga dibasuh atau disapu? Nah, ini lagi maksudnya kan, kalau dibasuh kan sampai 3 kali itu ambil air yang baru kan, nah, atau disapu seiring dengan menyapu kepala tadi langsung. Riwayatnya yang sahih dalam hadis Utsman, dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya, di wudu Nabi SAW beliau mengusap, ambil air, kemudian mengusap kepalanya 1 kali, kemudian langsung kedua telinganya, memasukkan ininya telunjuk ke dalam lubang telinga, dan ini mengusap di belakang daun telinga 1 kali tanpa air yang baru. Ada yang mengatakan 3 kali dengan air yang baru, cuman hadisnya dari Imam Al-Baihaqi didhaifkan oleh mayoritas ulama hadis. Di samping dia dhaif, juga bertentangan dengan riwayat yang sahih yang mengatakan mengusap telinga hanya 1 kali langsung setelah mengusap kepala. Jelas? Nah, tapi kalau ada yang buat seperti itu nanti, misalnya kita katakan berarti dia ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam yang 4, karena yang lain tidak seperti itu. Nah, atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalilkan hadis tadi, riwayat Imam Al-Baihaqi tadi, wallahu taala alam. Artinya ini babnya kan babnya bab afdaliyah sekarang ini, bukan bab sah tidak sah. Babnya bukan sah tidak sah, tapi babnya afdaliyahnya mana. Baik.
Kemudian membasuh maghassala rijlaihi ilal ka'bain, membasuh kedua kaki. Maksudnya kaki kanan dulu sampai mata kaki, kemudian kaki kiri sampai mata kaki. Kemudian dia berkata, man tawadda'a, kemudian hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikian seperti inilah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Thumma qala man tawadda'a mithla wudu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ghufira dzambuhum. Siapa yang mengucapkan doa ini dan berwudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni dosa-dosanya. Ini baru satu syarat, dah habis waktu. Iyalah, kita sambung lah ya besok insyaallah taala. Dah berwudu tu dah banyak dosa hilang tuh, apalagi sudah masuk salat, ini baru berwudu. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang benar dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mungkin karena ya. Ada pertanyaan juga? Nggak, kalau pertanyaan kan udah boleh pulang semuanya ya. Nah, silakan. Ya. Ya. Baik. Cik dulu. Meletakkan bismillah itu untuk berwudu kapan? Di dalam hati atau waktu saat akan bismillah. Bismillah namanya. Seharusnya kita akan jalan bismillah atau kuku dengan siap. Baik. Pertama, apakah berwudu di luar atau di dalam? Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa beliau meletakkan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air ceboknya dia masuk WC lalu diantarkannya air wudu. Dalam hadis sahih Bukhari. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari WC dan dia dapatkan air. Siapa meletakkan air ini? Lalu dikatakan Abdullah bin Abbas. Karena dia sedang di rumah Maimunah bibi kandung Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disitulah beliau dapat doa, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia yang faqih dalam beragama dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Dapat doa dia. Sebab anak kecil kan Abdullah bin Abbas, Nabi hijrah umurnya kan baru 3 tahun. Lahir 3 tahun menjelang hijrah. Ya Pak, umur Nabi ketika dia meninggal umurnya baru 13 tahun. Anak-anak sekecil itu tanpa ada yang nyuruh melakukannya. Berarti anak cerdas ini. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang punya inisiatif. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Kita kadang anak-anak sudah umur 20 ya, kehilangan barang kita tidak ada dibantu nyari. Nanya sandal Abi mana nak? Enggak tahu. Itu aja jawabannya kan. Kadang enggak dijawab pula kan. Cari aja sendiri gitu. Nah coba ini Abdullah bin Abbas dilihatnya Nabi, dia pergi ke WC, lalu dia siapkan air untuknya. Dia enggak masuk ke WC, dia tahu pula enggak boleh masuk. Diletakkan dekat pintu. Nabi pas keluar dia tahu siapa yang datangkan air ini, Abdullah bin Abbas. Subhanallah, anak sekecil itu punya inisiatif, ya. Inisiatif kan, berinisiatif langsung tanpa ditanya kamu yang suruh tadi. Tidak ada yang nyuruh, dia sendiri yang berinisiatif. Makanya doakan oleh Nabi sebagai apresiasi. Nah, syahidnya di sini Nabi alaihissalatu wassalam berwudunya di luar WC.
Ya, walaupun pada masa itu kan hampir rumah-rumah orang kan jarang pakai WC masa itu, tapi ada WC di rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, dan dengan demikian maka berwudu itu di luar WC. Yang kedua, sepakat pula para ulama mengatakan bahwa berzikir, membaca Quran dan apapun di dalam WC tidak dibolehkan. Ya, kalau sempat datang misalnya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya kan, otomatis inna lillahi wa inna ilaihi, enggak, tahan dulu. Atau pas kita dalam WC Allahu akbar kata muazzin kan, jangan bilang boleh Allahu akbar, jangan usah dijawab, tunggu sampai keluar. Ini sepakat ulama mengatakan enggak bolehnya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, WC di situ, toilet, tempat wudhu di situ, bahkan mungkin kamar riasnya juga di apa namanya, meja riasnya. Ya, kalau orang rumah mewah itu kadang ada tempat tidur di toiletnya, Pak, kan? Iya kan? Ada tempat tidur di toiletnya. Enggak pernah nengok. Nah, jadi ada tempat tidur di toiletnya. Jadi komplit di situ. Terintegrasi semuanya di ruangan itu ada. Yang tempat sholat aja nggak ada, karena biasanya nggak pakai sholat orang tuh gitu kan. Nah, jadi WC-nya ada di situ. Bahkan orang sambil baca koran dulu sebelum mandi genang. Ini sebenarnya tidak masuk dalam tradisi kita, budaya kita tidak. Nah, sekarang apakah berwudu di dalam toilet yang terintegrasi tadi, di situ ada tempat buang hajatnya, ada tempat basuh mukanya, wastafelnya, ada juga keran untuk, katakanlah untuk kita untuk berwudu kan, atau orang untuk nampung air dan sebagainya. Nah, boleh berwudu situ. Kalau di sisi bolehnya, boleh, hukumnya hanya makruh, ya, tidak sampai pada haram. Sah wudu, sah. Nah, sah wudu, sah. Dan tentu saja khilafus sunnah, tidak seperti yang disunnahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau kita masjid kita ada WC, ada tempat wudu di luar, kenapa di dalam pula? Kecuali nanti seperti musim haji di sini. Ya, tahu-tahu lah tuan-tuan, kalau musim haji kan, ya, WC satu pintu tuh 2 lapis antrinya, masing-masing ada sampai 30 orang satu lapis. Jadi urutannya kita urutan ke-60 kadang. Antrian 60 orang berapa menit itu? Hah? Kalau sempat yang masuk jenis-jenis yang setengah jam dalam, itu azab lah kena ketuk terus WC-nya itu. Kan ada yang sebagian kan, Masya Allah, ini Allah berikan dia kenikmatan berada lama dalam WC gitu. Ya. Awak kadang baru 2 menit masuk sudah gedor orang dari luar tuh, kalau masjid baru 2 menit ya sudah kena gedor itu. Allah musta'an. Nah, kecuali masa itu misalnya di tempat wudhu juga ramai, di sini kosong misalnya, ya kita wudhu di situ. Ini dalam keadaan ini. Tapi dalam keadaan normal jangan wudhu dalam WC. Nah, kita misalnya di hotel kan kondisinya seperti itu. Tidak ada dibedakan WC dengan tempat wudhu. Tapi pada umumnya kalau hotel yang bagus, yang berbintang misalnya, tempat mandinya terpisah dari tempat buang hajatnya. Kan itu bisa, Pak, ya? Itu bisa. Kadang dikasih sitar dan atau kadang dikasih kaca dan sebagainya, pelindung. Maka kita upayakan berwudu yang di ruang yang di luar tadi, ya ada pembatasnya. Misalnya di sini, ini toiletnya di sini, buang hajat. Di sininya ada WC, ya kan, di samping wastafel tadi. Tapi di sini ada, di sininya ada kamar mandi, bisa ditutup pakai penutup apa istilahnya tuh, spraynya ya, nah, udah nutup spray plastik itu. Nah, kita bagusnya wudhu di tempat mandi tadi, ya, menghindari yang subhat tadi kan. Nah, kalau seandainya juga tidak ada, wudhulah seperti apa yang bisa, karena tidak, ya, ulama setahu saya tidak ada yang mengatakan yang haram, tapi hanya sampai makruh. Nah, permasalahannya, boleh tidak saya baca bismillah ketika berwudu dalam WC? Nah, gitu lagi. Kan antara baca bismillah dengan berwudu kan hukumnya beda lagi. Yaitu berwudu kan tidak mesti berzikir kita. Adapun zikir-zikir yang pernah kita hafalkan dulu waktu kecil, misalnya ketika basuh muka Allahumma bayyid wajhi, nah, kan ada kan,
Kemudian ketika basuh tangan, Allahumma a'ti kitabi biyamini, ini semuanya tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya, hanya di doa yang dikarang, tidak ada dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tidak ada mesti zikir dalam wudu. Ya Pak, kan ada zikir wudu lah? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, ada pun doa setelah wudu, setelah keluar nanti kita baca. Oleh sebab itu maka tidak dibolehkan membaca bismillah ketika berwudu dalam WC tadi. Wudu dalam WC, baca bismillah dalam hati. Nah, bila kita baca bismillah, ya kata Nabi bismillahnya dibaca ketika berwudu itu. Kalau seperti makan, Bapak kapan baca bismillahnya? Pas mau masak atau pas mau nyuap? Mau nyuap, pas kita mau basuh kaki. Pertama basuh apa dulu? Nah, lupa lagi ya, tangan. Kalau cebok tadi kan tidak masuk wudu kan? Kalau cebok kan di WC. Nah, sekarang basuh tangan dulu, bismillah. Dah kita mulai. Ya Pak ya? Walaupun hadisnya kullu amrin la yubda'u bi bismillahi fahuwa ajzam, diperselisihkan ulama. Tapi sebagian mengatakan walaupun misalnya didhaifkan, tapi dari sisi ini, dari sisi fadailul amal katanya diamalkan. Wallahu musta'an. Tapi wallahu ta'ala alam, aqallu darajatihi adalah hasan. Ya Pak ya? Yang kedua posisi itu dia. Alhamdulillah. Pas mau wudu. Iya. Jadi wudu dimulai dengan basuh tangan jadi. Jadi pas basuh tangan. Menjelang masuk kamar mandi sudah baca bismillah tadi ya. Atas isti'adzah a'udzubika kalimatil Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu kan doa masuk WC, sekarang doa berwudu lagi kan, itu masalahnya. Nah, ini masuk WC tadi. Nah, wallahu taala alam. Baik. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.